Sekarang kita lanjut untuk yang keenam, kaidah penulisan alamat surat. Ini seringkali masih banyak yang salah atau keliru ketika menulis alamat dalam surat resmi. Silakan kalian cermati secara saksama, secara detail. Yang pertama, aturan penulisan kelompok kata yang terhormat disingkat menjadi YTH titik. Y-nya kapital, TH kemudian titik. Kata sapaan seperti ibu, bapak, saudara, dan sejenisnya dapat digunakan jika surat tersebut ditunjukkan untuk perseorangan. Kemudian, gelar akademik dan pangkat dicantumkan. Namun ada catatan di sini, pencantuman gelar akademik, pangkat, dan kata sapaan intinya atau berfungsi untuk penghormatan, maka penggunaannya pilih salah satu saja. Kemudian, akhir penulisan tidak perlu diakhiri tanda titik. Untuk lebih jelasnya, cermati contoh penulisan alamat surat berikut ini. Yang terhormat disingkat menjadi YTH, huruf Y kapital, setelah H titik, kemudian nama orang yang dituju, Encep Syarif Nurdin, disertakan pangkat ya atau gelar akademik kalau ada, sarjana pendidikan, magister pendidikan, ditulis S titik PD titik koma M titik PD titik. Jalan Geger Arum Baru 20 Bandung 404015. Sekali lagi, kata jalan tidak disingkat menjadi JL atau JLN. Biasanya kita menjumpai seperti itu, namun ditulis lengkap jalan. Kemudian nomor tidak usah dituliskan, cukup angkanya saja, karena angka 20 di situ sudah menunjukkan nomor. Kemudian yang kedua, yang terhormat, Kepala Biro Organisasi. Ini kalau tidak menyebutkan nama perseorangan, namun langsung menyebut ke bagian atau jabatannya. Kepala Biro Organisasi atau Kepala SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Teman-teman, untuk menyebutkan angka tidak ada angka kosong ya, jadi 10270, bukan 10270, itu keliru. Kemudian untuk yang ketujuh teman-teman, kaidah penulisan salam pembuka surat. Aturan penulisannya, yang pertama, huruf awal ditulis kapital. Kemudian, penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Silakan kalian cermati. Contoh salam pembuka surat dengan hormat. D-nya ditulis kapital, kemudian setelah kata hormat dibubuhkan tanda koma. Mudah kan, teman-teman? Yang kedelapan, kaidah penulisan pembuka surat. Contoh, di sini ada beberapa kalimat pembuka di awal surat. Dengan surat ini kami beritahukan kepada saudara titik. Yang kedua, dengan ini saya mohon bantuan saudara titik. Sehubungan dengan surat kami tanggal titik, merujuk surat saudara nomor titik. Nah, itu nanti bisa kalian lanjutkan sendiri sebagai contoh awal atau kata pembuka surat. Kemudian yang ke-9 ada paragraf isi. Paragraf isi ini adalah intinya surat yang disajikan berisi tentang apa disampaikan di dalam paragraf isi. Contoh saja, berkenan dengan hal tersebut, kami mengharapkan saudara agar menugasi kasih program kegiatan, kasubsidi program kegiatan umum titik dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, paragraf penutup.
Contohnya, atas perhatian saudara, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bahan pertimbangan yang telah kami kemukakan bermanfaat bagi saudara. Yang 11 adalah kaidah penulisan salam penutup. Aturan penulisannya, huruf awal salam penutup ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, penulisan salam penutup diakhiri dengan tanda koma. Silakan dicermati. Contoh salam penutup. Hormat kami, koma. Hormat saya, koma. Salam takzim, koma. Kemudian, yang terakhir adalah pengirim surat. Aturan penulisannya, pengiriman surat hendaknya disertai identitas diri. Misalnya, ada jabatan, nomor induk pegawai bagi yang memiliki. Kemudian yang kedua, nama pengirim tidak digarisbawahi, tidak pula berada di antara tanda kurung. Yang ketiga, pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Yang keempat, singkatan A.N bukan A garis miring N. A.N artinya adalah atas nama, yang sering kita jumpai dalam surat resmi atau surat dinas. Contoh, format penulisan pengirim surat. Hormat kami, koma, Kepala Sekolah SMP Nusa Bakti. Kepala sekolah di sini artinya adalah jabatannya. Kemudian nama pengirimnya, Setiawan Surendra SPD. Di atas nama pengirim surat dibubuhkan tanda tangan. Kemudian kalau ada nomor induk pegawai dicantumkan NIP. Di bawah nama pengirim tidak perlu digarisbawahi. Jelas ya teman-teman ya. Nah, silakan kalian berlatih untuk mengoreksi sebuah surat resmi atau surat dinas, sudahkah sesuai dengan kaidah atau aturan, atau masih banyak yang salah penulisannya. Silakan kalian bisa berlatih mencari surat dinas, kemudian kalian mengoreksinya untuk sebagai bahan latihan supaya kalian semakin mahir, semakin terampil dalam penulisan surat. Ibuku, kau tidak akan pernah terganti. Ketika ku pandang lekat terhadap sudut matamu, tersimpan derita yang begitu mendalam. Aku sadar di sana banyak tersimpan air mata untuk kita, anakmu. Air mata yang telah kita lakukan. Ibu, kamu selalu berharap kita anakmu yang akan menjadi nomor satu. Namun, seringkali kita melawan dan melalaikan perintahmu. Kami selalu membuatmu bersedih. Mulai saat ini, aku bertekad untuk menghapus air matamu dan menggantinya bersama dengan canda dan tawa. Terima kasih, Ibu. Kau takkan pernah tergantikan di dalam hati kita, anakmu. Salam dari anakmu di tanah rantau.